iso. Bingung, gak iso matun, gak iso. Nah, dipotong jadi 5 waktu tapi pahalanya tetap seperti sholat 50. Itu waktunya piye? Ben 5 menit sholat, 5 menit sholat. Nah, bingung sampean ya. Arep ngarit barang gak iso. Bingung, gak iso matun, gak iso. Nah, dipotong jadi 5 waktu tapi pahalanya tetap seperti sholat 50 berkat Kanjeng Nabi. Itu termasuk raf'ul isir itu. Jadi beban syariat itu sama Allah diangkat. Nah, makanya napa? Kata Kanjeng Nabi kan, aku ini diutus bil hanafiyah as-samhah, dengan agama sing gampang. Enak ya, agama Islam itu paling pewenak. Zakat mampu ya zakat, gak mampu bukan zakat. Enak, bukan wajib ya. Kalau umat terdahulu syariatnya itu sangat berat. Di antaranya ini contoh mawon ini. Setunggal ya, ini beda. Qad umu bi'in najasah. Memotong tempat yang terkena najis. Nah, baik itu di badan, ada yang bilang satu riwayat, ada yang bilang cuma kalau pakaian. Ada riwayat yang mengatakan bahkan kalaupun mengenai anggota tubuh, lebih ya ini. Contoh nih, dicontohkan di sini, misalkan seorang itu kencing ya, terus nyiprat teng salah satu anggota badannya, harus dipotong. Dalam satu riwayat, diriwayatkan di Sunan Abi Dawud, tapi pendapat yang banyak mengatakan yang dimaksud dipotong itu adalah pakaian mereka yang terkena najis. Benten kali kula panjenengan ya. Jadi misalkan kena najis ya, zaman mereka itu umat terdahulu kena najis, betul sakit dicuci, langsung dipotong, sobek. Berarti suwi sarungnya sampean entek gua. Kalau umat Kanjeng Nabi mboten, dibasuh selesai. Bahkan niku mawon seenek keringan. Nah, kalau mukhafafah kan cukup wis rasul mak ya, diciprati banyu. Kaya uyuhe bayi laki-laki yang belum makan dan minum kecuali ASI. Kan cukup diciprati banyu. Kalau misalkan mutawasito, ada bagi-bagiannya oke. Nah, berarti tengah-tengah, gak kelas berat najisnya. Kalau kelas berat ya, seperti najisnya khinzir, anjing dan babi, nah, itu kan harus dibasuh 7 kali, salah satunya pakai debu. Selain anjing, babi, dan kencingnya anak bayi, balita laki-laki tadi disebut mutawassito. Caranya pripun? Dihilangkan ainnya ya. Misalkan ada nampak getih dihilangkan darahnya dan 3 sifatnya. Berarti apa? Rasa, rupa, bau. Loh, ngenten nih loh. Saiki kan kadang-kadang ini pasti terjadi. Klambi putih kena getih. Kadang-kadang kan warnanya sudah bisa hilang total. Niku tasik di makfu malih. Nah, jadi 3 ini tidak harus hilang semua. Asli ini kan harus hilang semua. Tapi kalaupun sudah sulit dihilangkan, masih ditoleransi. Yang penting yang 2 hilang, yang 1 masih tersisa mboten napa. Misalkan sisa warnanya saja atau sisa baunya saja. Warnanya saja kayak darah misalkan. Wis sampean kucek, ambune men mboten enten nggih. Terus rasanya sudah tidak ada. Garek warnane pun niku mboten napa. Damel salat nggih. Masya Allah. Nah, jadi begitu mudah umat Kanjeng Nabi. Kalau umat terdahulu potong langsung dibuang. Masya Allah. Niku 1. Kedua, adamu mu'akalatil haid.
tidak boleh makan bareng dengan perempuan yang sedang haid. Pripun niku? Jadi tersisihkan, wanita itu jadi ada tempat penitipan. Jadi nek haid, ya saiki nek panti jompo, panti asuhan, nek panti haid, gak boleh makan bareng, karena dianggap menjijikkan. Loh, di umat Kanjeng Nabi biasa gitu. Bahkan ada cerita Kanjeng Nabi itu Sayyidah Aisyah lagi haid, tidak apa, beliau di masjid kepalanya dikeluarkan karena kan Kanjeng Nabi itu sebelahnya itu langsung griyonipun Kanjeng Nabi. Jadi Masjid Nabawi itu sebelahnya dulu adalah yang sekarang makome ini adalah rumahnya Kanjeng Nabi. Dikeluarkan disisiri kalian Sayyidah Aisyah dan beliau dalam keadaan haid. Jadi biasa gitu. Tetap duduk bersama, tetap makan bersama. Niku umatnya Kanjeng Nabi. Dan ini syariat ya. Bagi umat terdahulu ini adalah syariat. Tidak boleh makan bareng dengan perempuan yang khair. Jadi masya Allah ya. Di antaranya lagi ta'yinul qisas fil amdi wal khata. Enten wong gak sengaja mateni. Sengaja gak sengaja ya. Bedil sengaja atau asline nembak tembok akhirnya kena ya. Tetep niku dikisos. Kalau umat Kanjeng Nabi mboten. Kalau sengaja berarti dikisos. Kisos itu berarti ya mateni dipateni. Niku kisos. Umat Kanjeng Nabi mboten. Kalau tidak sengaja berarti mboten balik dipateni, tapi membayar dia ganti rugi ngoten ngene sakniki. Yaitu 100 unta ya diteruskan kan berapa ratus juta atau berapa puluh juta. Kalaupun sengaja ya, tidak langsung dibunuh. Dilihat dulu. Keluarganya ngampuni apa enggak? Keluarganya ngampuni, berarti ganti ke opsi yang kedua tadi, bayar ganti rugi. Jadi masya Allah diringankan. Kalau dulu tidak ada pilihan, nabrak uang gak sengaja harus dibunuh. Syariatnya seperti itu ya. Jadi berat. Makanya apa? Dikatakan esir tadi, sesuatu yang membelenggu. Jadi syariatnya itu sangat berat. Nah, iki daerah apa nih? Sukoharjo nggih. Oh, Sukoharjo nggih. Nah, niki sik. Nah, niki nek syariat niki dijalankan kira-kira Sukoharjo niki entek wong nggih. Nah, yaitu qatlun nafsi bitaubah. Nah, harus membunuh diri tatkala dia bertobat. Untuk menebus dosa niku harus bunuh diri. Dipateni atau harus mati pokoknya. Dan ini syariat ya, di umat yang terdahulu. Ya kira-kira nah ini masih dijalankan ya. Kan nggih entek iki ya. Ben dina akeh sing maksiat ya. Kira-kira entek tenan. Kalau ini harus dijalankan. Nah, makanya dikatakan bahwa diceritakan niku umat Nabi Musa niku. Nah, jadi umat Nabi Musa niku tatkala ditinggal kalih Nabi Musa, Nabi Musa niku ditimbali Gusti Allah teng Bukit Tur ya. Untuk ibadah 40 hari 40 malam. Nanti mau dikasih kitab Taurat. Jadi diriyadhoi dhisik istilahnya. Duh ditinggal Pak, dipasrah nih teng saudarane yaitu Nabi Harun. Ditinggal akhirnya datang salah satu orang yaitu yang disebut Samiri. Jadi Samiri ini nggih Bani Israil. Etok-etoke beriman kalian Nabi Musa. Lah, tatkala ada celah masuk. Orang ini ditinggal oleh Nabi Musa. Dimasuki sama dia. Nopo? Dia bikin patung yang disebut Al-Ijil. Ijil itu patung anak sapi. Tapi bisa hidup. Loh kok bisa gitu? Jadi Samiri ini nggih sakti. Nah, makanya kalau panjenengan iki kalau menilai seseorang itu ojo sakti nih ngoten nggih. Iki bahaya nggih, wong akhir zaman ngene iki. Nah,
senengane golekane sing iso mlaku nang dhuwure banyu. Dibacok gak apa-apa. Nah, itu belum menentukan kedekatan seseorang kepada Allah. Kan disebut al-istiqamah khairun min alfi karomah. Jadi karomah ya, keistimewaan yang sesungguhnya itu adalah seseorang yang bisa benar-benar istiqomah. Istiqomah lurus nggih teng jalane Allah SWT gak aneh-aneh. Nek trimo ngenten-ngenten nggih sakti-sakti ini, karena yang seperti ini akan diberikan kepada orang yang dicintai Gusti Allah ataupun orang yang dibendoni atau dibenci oleh Allah. Kata Samiri ini melanggar Allah tapi dikasih keistimewaan. Jadi Samiri ini lahir di masa kejayaan Fir'aun, Sami. Termasuk yang selamat waktu itu kan Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Fir'aun, Cak Fir'aun ini ya. Niki ceritanya kan enek bayi lanang harus dipateni. Ya. Karena dia dari dukunnya dia mengatakan bakal digolengkan oleh salah satu pemuda dari Bani Israel. Jadi setiap anak yang lahir antisipasi deh. Bayi lanang pateni. Termasuk Nabi Musa selamat. Termasuk Samiri nih. Ibunya takut, dia lari ke Sohrok. Sohrok itu padang pasir. Masuk gua, lahir di situ ditinggal. Loh istimewa nih. Yang ngasih makan sinten nggih. Yang ngasih makan itu langsung diperintahnya oleh Allah malaikat Jibril. Bayang no Pak nggih. Makane terima megur Habib Kiai ngono wis durung jaminan ngoten nggih. Ini iki sing mangan malaikat Jibril. Diopeni mulai cilik gede mokong Pak nggih. Gedene ngiwo. Akhirnya berkhianat kepada Nabi Musa. Loh kenapa bisa sakti? Jadi dia menyaksikan loh. Tengah Al-Quran disebutkan ya. Loh, malah yubsirun niku loh. Dia itu bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang. Jadi waktu malaikat Jibril turun ke bumi untuk menenggelamkan Fir'aun, kan tenggelam Fir'aun ya, tengah laut niku. Itu bekas daripada malaikat Jibril nggih, tunggangannya malaikat Jibril. Kalau dilihat sekarang kan kudanya malaikat Jibril nggih. Kuda-kuda bukan kuda dunia ya. Bekasnya itu sama dia diambil sak cabukan. Nah, bekas pasir nih ini sing gare sakti. Nah, termasuk mungkin niki cikal bakale sapi emas tadi dari sini. Gawe sapi itu emas terus diwur-wuri niki. Kasih malaikat Jibril langsung kados sapi tenanan urip Pak iso ngomong digawa ning gone umate Nabi Musa pas ndak ada gitu. Istilah digawa ning pondok ya kiyaine pasti enak ya. Santrine sik tidak leboni Pak. Duh Tuhane sampean niku iki lho jerene napa hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Iki Tuhane sampean, iki Tuhane Musa. Tapi Musa lali jerene. Malah ditinggal ning gunung lah. Kurang ajar. Lah Tuhane ning kene lho, dhek malah ning gunung jerene. Golek Tuhane. Iki Tuhane sampean. Nek gak percaya golek balik sampean takokne. Ngono Pak, promosi. Nabi Harun menghalang-halangi mboten mempan nggih. Karena tidak istilahnya powernya tidak seperti Nabi Musa. Akhirnya terbawa Samiri nih nyembah patung nih wau pun kedaden sampai datang waktunya Nabi Musa turun bawa Taurat oleh kabar kepada Nabi Harun bahwasanya mereka wes belot mengikuti Samiri nyembah sapi wau ya. Akhirnya datang Nabi Musa ya. Marani suweneni yo enek sing tobat enek sing mboten kula panjenengan ngeten iki nggih. Padha ae mangkat. Akhirnya yang tobat dari situ napa tengaken sebuah fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Lho pun tobat Pak. Boten saged, harus dibunuh. Ada yang mengatakan apa? Budi.
ayyaktula al-bari'u minhum al-mujrim. Jadi yang tidak ikut nyembah tadi ya, sehingga melu sesat, nah, itu membunuh orang-orang yang tadi sesat atau menyembah sapi tadi. Dipateni Pak, baru diterima tobatnya. Karena ini syirik, nonton ya, kalau di agama kita, di agama Islam. Kalau tidak syirik misalkan, dosa-dosa kecil ya, misalkan, napa? Bermaksiat dengan lisan, berdusta, dipotong Pak. Ilang niku dipotong baru diterima tobatnya. Mata bermaksiat misalkan, dicongkel. Bayangno, kalau panjenengan kalau syariatnya seperti itu, bagaimana sulitnya. Lu umat Kanjeng Nabi Pak, ya Allah. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurun. Masya Allah, orang sudah mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, nopo beristighfar, balik ke Gusti Allah langsung diterima Pak. Bahkan dalam hadis disebutkan nopo, Allah niku kalau melihat hambanya tobat, bungai, senenge, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya yang masih menyusu. Ya. Nek kehilangan bocah gede-gede ini kan gak pati kepikiran ya, masih urip dhewe iso golek. Ini masih menyusu, hilang, terus ketemu. Jadi kan bunga, warna esek balita hilang, terus ketemu. Ibunya kan seneng. Gusti Allah lebih seneng daripada ibu yang demikian itu. Kalau melihat hambanya yang tobat, itu padahal sing butuh kula panjenengan. Makanya dikatakan jangan sampai dimotivasi, nonton nggih. La ta'asu min rahmatillah. No? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, disebut hambaku ya. Masih disebut hambaku dengan panggilan saya. Yang sudah asrafu ala anfusihim wis berlebihan. Wis berlebihan, wis over. Mendolimi dirinya dengan kemaksiatan. Terus ya Allah, la taqnatu min rahmatillah. Ojo sampai putus asa dari rahmatku sini Allah. Tetap dinteni tobatnya, Masya Allah. Ya Allah, beda jauh. Nah, ini adalah berkat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan tengah hadis disebutkan umat Kanjeng Nabi ini nek berbuat baik, kan itu ada malaikat, Raqib dan Atid. Nek berbuat baik, kata santen iki, kalau panjenengan majelis atau kalau panjenengan sedekah, langsung catat, ngoten ya. Catat saiki, catat sekarang. Langsung dicatat. Tapi nek maksiat gak oleh. Jangan dicatat dulu. Dikon ngenteni sampai sekitar 6 jam. Ini kurang lebih 6 jam. Gak oleh dicatat sih. Barangkali dia bertobat. Masya Allah. Jadi benten jauh dulu harus dibunuh. Kalau panjenengan gitu sudah cukup dengan bertobat. Bukan berarti kita ini senjata ya. Kalau panjenengan kok maksiat tobat ya. STMJ ini gua akhirnya ya. Sholat jalan terus maksiat jalan. Berat nih. Maksudnya nopo? Ini kalau berkat Kanjeng Nabi, ya, kalau panjenengan bisa mendapatkan kenikmatan yang begitu besar. Ini kadang-kadang tidak kita sadari. Terakhir, luweh niki. Terakhir, wakah ya. Terakhir, yaitu istiwahu ashabil ma'asi minhum. Dipermalukan. Orang-orang yang bermaksiat dari umat-umat terdahulu itu dipermalukan. Yaitu Bani Israel itu dan umat-umat terdahulu ini jika melakukan dosa, maka itu pagi hari di pintu rumahnya itu akan tertulis. Otomatis Pak niki nggih. Dudu kok Pak RT, Pak Lurah terus teko wae tulisan mboten iso sampean cepot. Langsung dari Allah. Otomatis tertulis. Fulanun fa'ala kadza wa kadza.
Nah, wong iki mambengi melakukan iki, misalkan nyolong. Iki tadi malam minum minuman keras, tadi malam berjudi. Tertulis di pintu atau tembok rumahnya di depan. Terus sekaligus wa kafaratuha kaza wa kaza. Dosanya ini, tebusannya ini. Ngoten nggih. Misalkan nyolong, tebusannya harus tangannya dipotong, baru dimaafkan. Loh, selagi dia tidak melakukan tadi kafarohnya atau tebusannya, maka tulisan itu tidak akan hilang. Mungkin harus dilakoni niku penebusan dosanya, baru tadi kan sudah disebutkan. Kalau mata misalkan bermaksiat dicongkel, berzina berarti harus dipotong. Nah, repot sampean iki selang ya. Nah, niku langsung baru hilang tulisannya. Nek mboten teng mriku pun. Nah, yang lebih mengerikan wa yaradzalika al-khos wal 'am. Itu bisa dilihat bukan hanya orang khusus. Maksudnya harus orang yang punya ilmu khusus, wali, mboten. Wali iso ndelok, wong awam juga bisa lihat. Nah, berarti no, gak iso jaim, Pak. Kasarane ngoten ya. Sampean kumpulan putih khusus teng masjid, maksiat langsung ketok. Kan BCC sampean. Hele ndletek cah iki. Gayane khusuk ternyata yang mambengi ning lokalisasi misalnya. Tertulis. Sebelum ditebus tidak hilang. Jadi apa? Sudah dipermalukan dulu di dunia sebelum di akhirat. Lho mate Kanjeng Nabi, mboten, Pak. Ditutupi kalian Gusti Allah. Bahkan teng hadis disebutkan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Bukan hanya ditutupi, dimaafkan. Setiap umat itu punya peluang besar untuk dimaafkan kesalahannya oleh Allah asalkan tobat dengan tobat yang betul, ya. Kecuali al-mujahirin, orang-orang yang terang-terangan dalam kemaksiatan. Lho sinten niku mujahirin, terang-terangan maksiat? Dicontoh nih kali Kanjeng Nabi, wa inna minal jihar ayaf'ala ar-rajulu bilal amalan sumasbuqa sallallahu fayaqulu ya fulan amiltul bayna kadza wa kadza wa qad bata yasturu rabbu wa yasturu yakshu sitrallahi anhu muttafaqun alaih. Kata Kanjeng Nabi, mujahir wong terang-terangane pripun? Bengi maksiat. Loh, kali Gusti Allah ditutupi. Bisa. Loh, isuk ketemu koncone cerita-cerita. Nah, niku biasane wong dhewe ngoten niku, nggih. Atau masa lalu, nggih. Sudah tidak ada yang tahu masa lalunya, cerita. Dan ada rasa bangga. Wah, kula dhisik ngoten lho. Oh, ngombe niku sak drink, ngoten nggih. Ijen. Lho bangga. Jadi sudah ditutup kali Gusti Allah, isu-isu cerita-cerita malah. Nah, jadi sudah ditutup kali Allah, wa yusbihu yaksifu sitrallah. Pagi-pagi dia buka sendiri ya, aibnya. Lah orang yang seperti ini gak akan dimaafkan. Karena apa? Ada saksi-saksinya. Nggih niku sing diceritani. Terus Allah antum syuhada Allahi fil ardh. Karena sudah ada saksinya. Okay. Satu, kedua, karena dia menentang Allah secara terang-terangan, wis ditutupi malah. Makanya kula panjenengan wis pernah ya, masa lalu berdosa, tergelincir misalkan salah, wis cukup kula panjenengan dan Allah tobat. Wis ora cerita-cerita niki. Juga tidak ada kene faedah ya ngoten. Bagi sampean kene faedah, bagi yang mendengarkan juga tidak ada faedah. Bahkan malah sampean masuk dalam hadis niki. Sudah ditutupi, akhirnya dibuka sendiri, nah, maka dia tidak mendapatkan pengampunan Allah. Masya Allah, Pak. Terakhir nih, pun terakhir tenan ini, tenan. Ini yang paling istimewa ini. Umat Kanjeng Nabi niku, ya, maksud kula ngeten. Nah, ini adalah nikmat yang besar. Ada syaratnya, ngoten nggih. Kok ini keutamaan-keutamaan itu bisa kita rasakan nanti di akhirat, enten syaraté ngoten. Iki terakhir niki, nggih tenanan niki. Yaitu umat Kanjeng Nabi niku nggih, kalau niat melakukan kebaikan nggih. Niat iki sampeyan arep sedekah misalnya. Gak sido nggih. Duh niku dicatet satu kebaikan.
Loh mboten sida, mboten sios padahal. Kalau jadi dicatat 10, dilipat gandakan sampai 70, sampai 700, sampai lipatan yang hanya Allah yang tahu. Wis nanti berapa lipatannya tergantung Gusti Allah. Intinya napa? 10 niku minimal ngoten. Bisa 70, bisa 700, bisa banyak. Lho nek gak sido arep berbuat baik, lho sik oleh Pak, gara-gara niat api. 1. Loh, tapi sebaliknya kalau niat maksiat, ya, mau maksiat, dilakoni cuma dicatat setunggal. Loh, kan betul nimbang loh. Nek apik 10 sampai tikel-tikel, niki namung setunggal, gak bakal berlipat-lipat. Kalaupun itu dilakukan, misal arep nyolong, enak HP nganggur, gitu. Ketok sepi, ada kesempatan, arep nyolong, terus sampean, ya Allah, eling Gusti Allah. Jadi meninggalkan kemaksiatan karena Allah, kali Gusti Allah niku wau, padahal wis arep maksiat gak sido, nah, maka dicatat satu kebaikan. Loh, misalkan dicatat satu kebaikan. Loh, misalkan sido, tetep kok cukup HP memang, dicatat cuma satu kejelekan. Rahmati Gusti Allah. Nah, tapi dengan catatan meninggalkan maksiat karena Allah, nggih. Dudu sampean arep nyolong akeh wong gak sida, tetep niku nggih. Gak dapat. Karena apa? Dasarnya bukan Allah, tapi karena takut dimasak. Diantemi sampean. Nggih. Jadi seperti itu. Maka dari itu kenapa umat Kanjeng Nabi niku umure pendek tapi bisa menyalip umat-umat terdahulu seperti ini. Berbaik sedikit dilipat gandakan sampai yang tidak terhingga. Maka nih terbanyak penduduk surga adalah umatipun Kanjeng Nabi. Teng riwayat disebutkan 2/3. Bayangno. 2/3. Berarti sisa pinten niku? 1/3 dibagi ono umat Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Adam sampai bayangno. Jadi mayoritas. Padahal gak bejaji, ngoten nggih. Nah, secara zahir delok kula panjenengan gak bejaji. Tapi karena niku wau keramat gandul delok Kanjeng Nabi di akramir rusli kunna akramal umami. Karena Kanjeng Nabi adalah paling mulyane rasul, kula panjenengan ketut dikatrol menjadi umat yang terbaik. Syarat iki terakhir pun. Terakhir niki tenanan. Maksudnya duwo niku wau kula panjenengan iso mendapatkan fasilitas-fasilitas itu di dunia tadi oleh syariat penak, diampuni, berbuat baik gampang, dosa gampang diampuni, menghitung surga nggih, mlebu surga disian niku wau. Syaratnya harus husnul khotimah. Lah niki sing angel. Jadi gak cukup, jadi umat Kanjeng Nabi, wah terus lali akhirnya misalkan meninggal dalam keadaan mboten husnul khotimah, nggih tetep mlebu neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh Allah. Kartu VIP ini niku mboten gak enekan, mboten fungsi. Sampeyan dikeki kartu kudanan piye luntur, tidak bisa dipakai ngoten nggih. Nah, lunturnya apa ya? Lunturnya iman kula panjenengan belum sampai mati, akhirnya luntur imannya, akhirnya meninggal tidak membawa iman atau tidak husnul khotimah. Makanya harus hati-hati. Makanya diajar nih ya, setiap hari ini kan diajarkan paling tidak setiap sholat kula panjenengan minta mati dalam keadaan husnul khotimah, atau yang biasanya yang umum ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu dianjur nih, tetap iman, mati membawa iman dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu adalah kuncinya, ngoten nggih. Kalau panjenengan dadi umat Kanjeng Nabi, kalau tidak husnul khotimah, nggih percuma. Tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun wis saiki mudah-mudahan sadar ngoten nggih. Iki walaupun cuma-cuma jadi umat Kanjeng Nabi, tapi faedahnya itu tidak cuma-cuma, sangat besar. Jangan sampai nikmat yang besar ini kita
kita sia-siakan. Nabi Musa mohon sampai ngerengek-ngerengek nggih, Gusti Allah gak dikasih. Kula panjenengan yang sudah dikasih jangan sampai sudah punya kesempatan tidak dimanfaatkan. Karena mengki teng akhirat niku menyesalnya lebih. Wong donya iki duwe modal, ora iso kerja sampai duit entek. Kan menyesal. Tapi nek memang gak duwe duit, terus gak iso sugih, wis gak apa ngono lho. Gak duwe modal kok, ngono lho. Iki nek modal gak iso muter duite, akhirnya duit entek sampai kere. Pasti menyesalnya melebihi orang yang memang sudah tidak punya modal. Kami, kalau panjenengan ini sudah punya modal umat Kanjeng Nabi, kok di akhirat mboten gadah napa-napa. Menyesalnya pasti melebihi umat-umat sing bukan umat Kanjeng Nabi. Memang mereka bukan umat Nabi Muhammad, enggak punya keistimewaan yang diberikan kepada kula panjenengan. Pun mudah-mudahan berkat Maulid dan seterusnya nanti kula panjenengan tambah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah ittiba'nya mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita ini betul-betul mendapatkan label umat Kanjeng Nabi, ketemu betul-betul diakui Kanjeng Nabi, betul-betul dimasukkan dalam rombonganipun Kanjeng Nabi, mulai di mahsyar, sirat, mizan sampai mengke dilebetne surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah fadlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.